Saya menerima dia apa adanya, karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100%, karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Selebihnya hal-hal yang lain urusan dia sama Tuhan, bukan sama saya. Gusti Allah itu aku lah bagus. Jadi Tuhan yang kita kenal sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang kita sebut sebagai Tuhan pencipta bukan Tuhan kita semua. Ini akidah dari mana ini? Ya, teman-teman, silahkan komentar. Orang mencoba untuk menuduh Tuhan sebagai pencipta. Menuduh Tuhan. Itu hanya tuduhan saja. Tuduhan saja. Kita tuduh Tuhan itu pencipta. Itu tuduhan pertama. Kita dakwa Tuhan itu sebagai, seperti kalau dalam perkara kriminal, seseorang kita tuduh sebagai. Kenapa Tuhan dianalogikan sebagai kriminal? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dianalogikan sebagai kriminal? Dikomparasi dengan kriminal, ya, seolah-olah kriminal. Kita dengarkan ini, orang yang paling bertauhid ini, orang yang paling makrifat, paling tasawuf. Lanjut. Pembunuh. Kenapa kita tuduh sebagai pembunuh? Karena ada korban yang dibunuh. Korban ini menunjukkan adanya pembunuh. Sama, kita menuduh ada pencipta karena ada ciptaan. Ada ciptaan pasti ada penciptaan. Dituduh. Ada korban yang terbunuh pasti ada pembunuh. Kan gitu. Ini metafornya ke sana. Kalau kemudian kita mencoba mencari pembunuh berdasarkan bukti-bukti korban yang terbunuh, kita cari. Kita cari, akhirnya ketemu pembunuhnya, ditangkap. Kemudian kita interogasi. Dia kan jawab, saya memang yang membunuhnya, tapi saya kan cuma pelaku saja. Pelaku. Sebagai apa? Yang disuruh. Disuruh. Berarti Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan suruhan. Menurut definisi Wildo, yang katanya Cak Nun kemarin, dia adalah orang yang paling bertauhid, 100% dia menyembah Allah, bertauhid, percaya kepada Allah SWT, mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan suruhan. Berarti ada Tuhan yang lain di sana. Komentar lagi di bawah. Berikan pendapat kalian sebagai jemaah ma'iyah yang paling berbudiman. Lanjut. Aktor utama yang membayar saya untuk membunuh seseorang. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang dibayar, Tuhan yang disuruh oleh Tuhan yang lain. Ada Tuhan lain di sana, ya. Berarti ada banyak Tuhannya menurut versi Wildo. Tauhid apa? Cak Nun mengatakan orang ini paham dengan tauhid. Apa tauhid? Mengesahkan Allah, ya. Jadi harus beriman bahwa Tuhan itu satu. Tapi kalau kita ikuti yang kata Cak Nun, orang ini bertauhid 100% dan mengatakan Tuhan itu ada banyak, ya. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini satu. Dan Tuhan yang menciptakan ini ada yang nyuruh. Jadi ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Oke, kita lanjut. Orang yang paling bertauhid ini, kata Cak Nun. Otomatis melakukan perjalanan lagi untuk mencari pembunuh yang sebenar. Kita ketemu lagi bukan sama pembunuhnya, sama perantaranya. Perantara. Perantaranya itu, nih, cari orang itu untuk membunuh seseorang. Kamu yang harus. Jadi ya, ada dua sudah, si pembunuh sama perantara. Perantara ini adalah orang yang mencari orang lagi untuk membunuh. Ya, intinya Tuhan yang menciptakan ini disuruh oleh Tuhan lagi. Dan Tuhan ini ada yang memerintahkan lagi. Jadi sudah ada dua nih. Ada dua Tuhan, ya, yang berbeda. Lanjut. Menghubungi dia. Nggak mungkin dia nemui langsung sendiri. Nah, ini bayarannya. Otomatis kita akan menemui perantaranya lagi. Oh, saya cuma perantara kok. Cuma menyampaikan apa yang disampaikan dari apa istilahnya yang punya gagasan sampai ke pelaku. Oh, bagaimana? Dan ternyata pembunuh yang sebenarnya malah nggak membunuh. Iya kan? Dia nggak membunuh apa-apa dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menikmati semua hasilnya. Oke. Dia nggak melakukan apa. Tuhan yang tertinggi itu seperti itu. Tuhan tertinggi. Tuhan yang tertinggi itu seperti itu. Jadi Tuhan itu banyak menurut versi Wildo. Tauhid, ya, Cak Nun paham nggak kenapa bisa nyebut orang ini bertauhid kira-kira? Karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100%, karena bagaimanapun dia orang tauhid, orang yang mempercayai Tuhan 100% dan berlindung kepada Tuhan 100%. Saya bukan untuk meledek Cak Nun, karena Cak Nun sebagai orang yang arif katanya, orang yang kita panuti, orang yang kita percayai, orang yang kita anggap sebagai orang yang paling tasawuf, sufi, dan makrifat, mengatakan Wildo ini adalah orang yang percaya 100% kepada tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunggal. Ingat, yang tunggal. Sedangkan Wildo ini yang disanjung-sanjung Cak Nun, yang dikagumi Cak Nun, dia mengatakan Tuhan itu banyak. Ada Tuhan yang menciptakan, dan yang menciptakan ini ada yang nyuruh, dan
yang nyuruh ini adalah Tuhan yang tertinggi. Jadi ada level-levelnya kan? Tuhannya ada level kalau dari pemahaman Weldo. Oke, jemaah Ma'iyah yang terhormat, silahkan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Saya tunggu. Lanjut. Dia hanya sebagai penonton saja, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya sebagai penonton saja, Sebagai tidak penonton. melakukan apa-apa. Dia hanya sebagai penonton saja, tidak melakukan apa-apa. Jadi Tuhan hanya nonton ya. Ya, Tuhan nonton, tidak mengerjakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tidur-tiduran. Jadi apa namanya tuh? Mager Tuhannya kalau versi Weldo. Tuhan versi Weldo itu adalah Tuhan yang mager. Ya, mager. Karena apa? Banyak Tuhannya. Kalau mau ini nyuruh Tuhan yang itu. Kalau mau bikin ini nyuruh Tuhan itu. Jadi Tuhan yang paling tertinggi mager. Ya, itu versinya si Weldo. Yang katanya Weldo ini orang yang paling bertauhid, 100% bertauhid kata Cak Nun. Saya ulang-ulang lagi ya kata-kata Cak Nun, karena saya saking jengkelnya dengan netizen yang membela Cak Nun membabi buta tanpa tahu benar dan salahnya dulu. Oke lah, kita tidak mau berprasangka buruk kepada Cak Nun. Mungkin pada waktu itu beliau khilaf, beliau salah, tidak tahu kepada visi misinya si Weldo. Kita maklumi. Tapi sekarang kalau kalian masih mengatakan, kalian masih membela Weldo sebagai teman baiknya Cak Nun, Ainun Najib, dan juga dianggap setara keilmuannya antara Ainun Najib dengan Weldo, yaitu Cak Nun, maka saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya mengatakan, dah, teman-teman pasti paham. Ya, teman-teman pasti paham. Lanjut. Apa bedanya Islam, Hindu, Kristen, Buddha? Ya, Apa yang membuat beda? Apa? metodologinya seperti Yang yang membuat beda dijelaskan. kan hanya tempat sembahyangnya, cara ibadahnya. Agama itu pintu bagi yang, Oke. dan pintu itu sudah yang lewati. Oh, Ya, jadi Hyang ini sudah melewati berbagai macam pintu ya. Jadi pintu itu adalah agama atau syariat, dan dia sudah lewat semua agama dia. Jadi agama sudah dia kuasai dengan baik ya. Di agama itu disebut apa? Syariat. Syariat itu apa? Aturan, tata cara beragama ya. Tata cara menyembah Allah, tata cara untuk menjadi muslim yang baik bagaimana. Dan kita lihat apakah seperti ini tata cara orang beragama dengan baik. Dan orang ini, kata Cak Nun, jangan kita usil kepada dia. Jangan pernah kita usil. Karena dia adalah orang yang paling bertauhid 100%, kata Cak Nun. Berarti Cak Nun tahu betul kepada orang ini. Jemaah Cak Nun yang paling terhormat, silahkan berikan komentar kalian di bawah. Komentar paling terbaik kalian, sehingga bisa membenarkan orang ini. Kira-kira bagaimana komentarnya? Jadi orang ini, si Weldo ini mulai mau mengatakan, atau orang ini Weldo yang katanya bertauhid 100% tidak beriman kepada inna dina indallahil Islam. Dia tidak beriman kepada ayat Allah ini, bahwa agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, sedangkan dia membantah ayat ini. Apakah orang ini bisa kita sebut Islam? Muslim? No. Dia sesat dan kafir. Gak terima Weldo saya bilang sesat dan kafir. Agama apa kalian? Pengikutnya siapa kalian ini ya? Mengikuti apa? Mengikuti ajaran apa? Al-Quran saja mengatakan demikian dan dia menentang. Ya, menentang orang ini. Dan tidak boleh kita katakan kafir. Buang saja surat Al-Kafirun itu ya. Jangan pelajari surat Al-Kafirun. Belajar surat yang lain. Surat cinta. Surat kemesraan. Lanjut. Yang bukan penjaga pintu. Ya. Security. Yang punya pintu. Seperti agama-agama yang lainnya. Buka pintu saja. Oke. Teman-teman, saya sudah menjelaskan kemarin ya tentang syariat, thariqah, hakikat, dan marifat. Sudah saya jelaskan dengan gamblang di video sebelumnya. Dan kalau kalian masih tidak paham dengan satu kesatuan yang saya maksud antara syariat sampai marifat, berarti pemahaman kalian ada yang salah. Atau mungkin pemahaman kalian satu server dengan orang sejenis Weldo ini. Lanjutlah. Si pembuat pintu beda-beda, warna pintu beda-beda, bentuk pintu beda-beda. Tapi Ya. kalau udah masuk ke dalam sama. Sama. Pintunya sendiri-sendiri dan merasa Pintunya Doraemon ya. Pintu kemana saja. Pintunya Doraemon pokoknya. Kalau menurut versi ini. Jadi satu pintu atau banyak pintu menuju ke tempat yang sama. Jadi pintunya WC, kalau kita masuk ke WC, bisa tembus ke kamar tidur gitu. Kalau kita masuk ke pintu kamar tidur, kita bisa tembus ke halaman rumah. Jadi
apapun yang dimaksud oleh Weldo, ini acakadul. Ya, ini orang membuat analogi antara semua agama itu sama. Antara semua agama itu sama. Jadi orang ini, Weldo ini, sudah kafir kepada ayat Allah yang berbunyi, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Jadi dia sudah kafir dengan itu. Kenapa? Menyamakan seluruh agama sama. Agama benar kayak gitu. Oke. Kalian pengikut jemaah Ma'iyah yang paling budiman, komentar di bawah dengan argumen terbaik kalian untuk membela teman Cak Nun ini yang katanya orang bertauhid 100%.